Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya kabar baik. Saatnya kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Namun jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran daring kelas 5 mata pelajaran IPA, bab pentingnya udara bersih bagi pernafasan dan juga memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pentingnya kebersihan udara terhadap pernapasan. Salah satu penyebab udara kotor adalah asap hitam dari kendaraan bermotor dan juga cerobong dari pabrik. Tempat yang memiliki udara bersih itu biasanya adalah tempat yang memiliki banyak pohon, biasanya di daerah pedesaan atau di taman. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Kita memerlukan udara bersih untuk bernafas. Kita akan mengalami gangguan pernapasan jika menghirup udara yang kotor. Selain itu, udara kotor, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan faktor lain. Mari kita simak beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Ya, selain dari udara, ada juga faktor lain. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik itu disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Salah satunya adalah pada bayi yang lahir secara prematur, ya, organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur itu belum sempurna. Oleh karena itu, bayi tersebut memerlukan alat bantu pernapasan. Bayi prematur itu usia kelahirannya kurang, ya, sehingga organ pernapasannya kurang sempurna. Yang kedua ada faktor penyakit. Penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah asma, influenza, bronkitis, ada juga emfisema dan juga kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mengganggu proses bernapas kita. Kita dapat mengalami sesak napas, batuk, dan juga hidung tersumbat, hidungnya buncit, bekan abot, kadang kayak sambekan lewat mulut, ya. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, ini yang banyak ini. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah itu bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas, sehingga dapat menyebabkan kita batuk-batuk dan juga sampai dengan sesak napas. Itu biasanya disebut dengan ISPA, ya, dengan ISPA atau disebut infeksi saluran pernapasan. Nah, agar lebih kita memahaminya, kita bisa membuat peta pikiran tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik, itu meliputi cacat bawaan dan juga kelainan organ pernapasan. Faktor yang kedua ada faktor penyakit berupa asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan juga kanker paru-paru. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Ya, faktor menyebab gangguan pernapasan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Berupa apa? Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, ada pula asap pembakaran sampah. Nah, itu kalau dibuat peta pikiran, kita lebih mudah dan lebih cepat dalam memahami konsepnya, yaitu tentang faktor penyebab gangguan pernapasan. Kita lebih mudah kalau dibuat peta pikiran semacam itu. Adapun perbedaan udara di kota dan di desa, kalau kalian cermati pada gambar udara bersih di desa, memang gambar hijau, ya, terlihat sejuk. Nah, beda dengan udara yang ada di perkotaan karena sudah tercemar dengan polusi udara, entah asap kendaraan, cerobong pabrik, dan asap-asap yang lainnya yang banyak mengandung polutan, ya. Upaya membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar, ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat udara di lingkungan rumah terasa segar. Di antaranya adalah satu, melengkapi rumah dengan ventilasi jendela loh, ya, jendela, ya, jendela rumah. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Dan yang ketiga, menanam tanaman di lingkungan rumah. Nah, ya, banyak-banyak, ya, bunga itu aja cukup. Penyakit pada organ pernapasan. Organ pernapasan manusia dapat terkena penyakit. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh. Nah, berikut ini beberapa penyakit pada sistem pernapasan
manusia. Yang pertama ada asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan atau kelan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Nah, adapun pengobatannya yaitu dapat dilakukan dengan pemberian inhaler, semacam bantuan oksigen buatan dengan dipencet, yaitu menghembuskan oksigen yang dapat memancing kita bisa bernapas lega. Yang kedua ada flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Adapun gejalanya yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Kalau muda sekarang ini mungkin bisa dikategorikan corona mungkin ya. Dan yang ketiga adalah pengobatannya yaitu dengan minum obat yang sesuai dengan resep dokter, dan juga mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga bergizi, dan itu juga ditambah dengan penambahan vitamin ya, baik vitamin C maupun vitamin D. Itu untuk yang flu ya. Penyakit pada organ pernapasan yang ketiga adalah bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Adapun gejalanya itu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Yang ketiga pengobatannya apa? Yaitu minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, itu ada gambarannya tentang saluran pernapasan yang sehat dan yang terkena bronkitis ya. Selanjutnya ada tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Makanya untuk makan tuh sakit ya, untuk makan, untuk menelan ludah, untuk kena air aja sakit ya. Gejalanya itu biasanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit, intil-intil tenggorokan yang bocah, ini tonsil ya. Terus pengobatannya apa? Minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan yang dan minuman yang bersih ya. Itu semacam amandel. Jadi kalau untuk makan atau menelan minuman air itu rasa sakit. Yang kelima pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae lulus atau jamur. Gejalanya batuk dengan dahak berdarah sampai ada darahnya ya, sesak napas, nyeri dada, dan demam yang tinggi. Yang terakhir pengobatannya apa? Minum obat sesuai dengan resep dokter. Yang keenam emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya sesak napas yang hebat. Penyebabnya ada polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter dan juga menjaga pola hidup sehat. Ini seperti saat ini ya, biasakan untuk sering-sering memakai masker ketika keluar rumah ya. Kita tidak tahu nanti ada virus atau polusi yang menghampiri kita, makanya kita berjaga-jaga. Tidak ada salahnya ketika kita keluar rumah itu memakai masker ya. Jadi itu enggak ada salahnya juga, meskipun terlepas dari namanya virus, ternyata masker itu banyak juga membantu kita dalam pencegahan penyakit pernapasan. Yang ketujuh ada kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya ada batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan juga nyeri dada. Sebabnya apa? Zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok, kembali lagi pada rokok ya. Yang pengobatannya yaitu kemoterapi dan radioterapi. Ini kalau kemoterapi ini dana-dana biayanya cukup mahal ya, makanya perlu kita menjaga organ pernapasan kita dengan baik, karena untuk mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yang 8 ada tuberkulosis atau disebut dengan TBC, kalau sekarang disebut dengan TB, yaitu penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bindil-bindil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya napas terengah-engah. Terengah-engah itu artinya menggeh-menggeh ya. Demam, keringat di malam hari. Penyebabnya apa? Bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya otomatis yaitu minum obat sesuai dengan resep dokter dan rutin ya.
Jadi kalau minumnya nggak rutin nggak bisa sembuh itu. Adapun cara mencegah penyakit pada organ pernapasan, kita dapat melakukan berbagai cara agar terhindar dari penyakit-penyakit pada organ pernapasan. Cara yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri hidup bersih dan sehat, melindungi diri udara tercemar, berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup, dan senantiasa memakai masker ketika kita sedang beraktivitas atau keluar dari rumah ya. Tuh, sekarang kita masuk yang subtema 3 yang terakhir pada tema 2 ini, yaitu cara pencegahan melihara organ pernapasan ya. Yang pertama, menjaga dan merawat kesehatan organ pernapasan dengan cara yang pertama yaitu olahraga secara teratur, tidak perlu lama-lama, yang penting rutin dan teratur. Yang kedua, memakan makanan yang bergizi, minum air putih, buah-buahan ya, karbohidrat cukup, nah itu bagus. Yang ketiga, dengan cara tidur dengan posisi yang benar. Tidurnya bagaimana? Dengan cara miring ke kanan, melumah, murep, yang ngiler bisa ungker, nentutan ya. Selanjutnya dengan cara memeriksa kesehatan organ pernapasan secara teratur ya, ini bisa dilakukan. Cara pemeliharaan organ pernapasan yang selanjutnya adalah dengan cara menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan ya. Bagaimana caranya? Tidak merokok ya. Bagi usia kalian itu sebisa mungkin harus menghindari ya perokok atau orang yang sedang merokok sekitar. Nah, yang selanjutnya caranya yaitu menghindari asap rokok dan asap kendaraan. Selanjutnya yaitu caranya menggunakan masker jika berada di lingkungan yang berdebu. Meskipun tidak berdebu, kalau kita beraktivitas di luar rumah saat ini lebih baik kita menggunakan masker. Cara selanjutnya adalah menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan. Contohnya apa? Itu makan makanan yang tidak higienis. Misalnya ada es, permen yang tidak ada pembungkusnya itu ya. Yang selanjutnya adalah menghindari benda-benda yang menjadi pemicu alergi. Contohnya apa? Ada debu ya, terus bulu binatang ya. Namanya biasa ngambungin kucing toh, hati-hati itu bulunya itu bisa masuk ke hidung kalian, bisa alergi juga ya. Cara pemeliharaan organ pernapasan yang selanjutnya adalah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Caranya bagaimana? Memastikan adanya ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara berjalan dengan baik. Ventilasi itu jendela ya, keluar masuknya udara. Yang cara kedua yaitu membersihkan lingkungan dari sampah secara teratur ya, bukan sampah di rumah bisa nih sore kasur sampan kayak sorongan ini sampah tidak permen tidak jajan tidak ngelumpuk ya, hati-hati. Yang selanjutnya ya dengan cara menanam pohon dan tanaman di sekitar rumah yang berwarna hijau terutama, yaitu dapat membantu kita dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar ya, dan juga menjaga kelembapan udara dalam ruangan. Makanya kita bangun pagi jangan lupa jendela senantiasa dibuka, tapi menjelang sore atau menjelang malam itu jendela ditutup lagi. Nah, itu adalah garis besar tentang cara pemeliharaan organ pernapasan. Mari kita lebih simpel lagi, kita uraikan lagi yang lebih mudah, yaitu beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama ya, sekarang sedang vital ya, bukan viral tapi vital, yaitu menggunakan masker saat berada di luar lingkungan, khususnya di daerah yang mengalami pencemaran udara ya. Itu yang kedua, berolahraga secara teratur seperti bersepeda, lari, berenang, sepak bola, bola basket dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. 4, beristirahat yang cukup dan tidak tidur waktu larut malam. Enakan main game dan HP nganti lali tidur ya, itu gak bagus buat kesehatan.
Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, tadi sebutkan juga sudah ada. Yang keenam, menanam pohon lingkungan sekitar, menjadikan ruang terbuka hijau agar udara sekitar terasa sejuk di taman-taman ya. Dan yang terakhir, berobat ke dokter jika mengalami gejala pada gangguan pernapasan. Apa hal yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan? Nah, silahkan buat jadwal seperti olahraga rutin untuk menjaga kesehatan organ pernapasan ya. Misalkan Senin pagi jalan-jalan jauh berapa meter dan sebagainya ya. Merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Rokok itu banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya. Ada nikotin, tar, karbon monoksida. Nah, kesemuanya itu bersifat racun ya, yang bisa mematikan. Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru, bronkitis, pneumonia atau emfisema. Yang kedua, mempercepat kematian sel-sel tubuh dan menurunnya daya tahan tubuh atau imunitas tubuh ya. Itu bahaya merokok. Bahaya dari rokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif saja, melainkan juga perokok pasif. Perokok pasif itu apa? Yaitu seorang yang bukan perokok namun ikut menghirup asap rokok yang berasal dari embusan asap rokok dari si perokok. Bahaya yang ditimbulkan oleh perokok pasif juga sama bahayanya dengan perokok aktif. Bahkan bisa dikatakan perokok pasif itu bahayanya itu 2 kali lipat lebih bahaya daripada perokok aktif ya, yang pasif ya. Kenapa? Aktif kan baru menghirup asap dikeluarkan. Kalau perokok pasif setelah masuk biasanya bablas. Nah, padahal asap yang dikeluarkan itu mengandung penyakit dari orang yang merokok itu, biasanya seperti itu ya, itu lebih bahaya. Demikian tadi pembelajaran kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, senantiasa berdoa, jangan lupa olahraga, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.